Tadi cukup menarik ya pembahasan berkaitan dengan indeks harga saham gabungan begitu ya, despite berbagai sentimen yang ada, tapi penguatan masih terus berlanjut dan tadi masih optimis juga begitu ya, masih akan menguat begitu. Kalau kata Menteri Keuangan Pak Purbaya kan 10.000 ya di tahun 2026 ini. Bentar lagi 10.000 ya. Bentar 10.000, masih sekitar 900 poin lagi begitu ya. Tapi nanti kita akan lihat ya seperti apa. Tapi seperti apa sih yang menjadi kekuatan utama dari market domestik kita khususnya begitu ya di tengah berbagai sentimen yang ada saat ini secara global begitu, tapi apa yang membuat lajunya itu tanpa henti begitu, bull marketnya masih cukup kuat? Iya, jadi memang market kita ini dibandingkan mungkin 10 tahun yang lalu tuh jauh berbeda. Investor yang mendominasi kepemilikan saham Indonesia tuh beda jauh. Dulu asing, institutional investors gitu. Sekarang mungkin beberapa institutional investor gede-gede tuh banyak ngejauhin saham karena mereka invest 5 tahun, 7 tahun nggak untung, sehingga 3 tahun terakhir ya udah dia kurangin porsi sahamnya. Asingnya juga sama, ngelihat growth kita 10 tahun terakhir mentok di 5%, ya mereka cari peluang di tempat lain. Sehingga sekarang banyak retail, tapi retailnya juga bukan retail yang invest cuma 1 juta, 2 juta, banyak juga yang gede gitu. Retail high net worth individual yang invest di saham di Indonesia. Dan memang sebenarnya ada beberapa company yang fundamentalnya membaik. Pada saat growth nggak terlalu bagus, biasanya pemilik bisnis tuh dia akan invest invest di perusahaannya. Kan ada beberapa juga ya, kalau mereka misal punya saham valuasinya tinggi, dia bisa nyari pinjaman lebih gampang dan lain-lain. Jadi itu yang terjadi, ada capex cycle di di business owner di kita. Nah, banyak saham-saham yang ada turnaround story-nya. Nah, hal-hal itu yang menurut kita yang menarik dan pas juga, retail-retailnya juga biasanya lebih berani buut ngambil saham yang lagi ada turnaround story-nya, dan kalau berhasil ya ini bisa returnnya bisa besar gitu. Dan ini adalah ternyata story-story yang disukai oleh market begitu ya. Nah, preferensi dari market sendiri, mungkin kita berbicara berkaitan dengan instrumen lain begitu, seperti misal corporate bonds seperti apa. Tadi Anda menyampaikan bahwa bonds juga masih menarik begitu untuk tahun 2023. Nah, spesifik untuk corporate bonds compare to SBN bagaimana? Corporate bonds sekarang pada saat yield-nya SBN udah lumayan turun. Kalau tahun lalu kita invest di SBN, kita punya satu fund indeks SBN Indonesia, itu returnnya di atas 10%. Sangat bagus kan. Tapi ya itu kan karena yield kita turun dari 7% ke 6% gitu. Jadi selain dapat kupon, dapat juga capital gain. Nah, tahun ini kan kita start dengan 6% yield SBN. Downside-nya udah limited. Ada resiko, mungkin ada volatility, bisa jadi kalau inflasinya misalnya nggak terkendali, mungkin yieldnya bisa naik sehingga harganya terkoreksi. Nah, corporate bonds ini jadi pilihan menarik buat investor kita, karena kita lihat fundamental corporate kita membaik. Karena suku bunga turun juga kan, mereka kan juga bisa berutang dengan rate yang lebih rendah, sehingga balance-nya akan lebih kuat. Jadi kita lihat investasi di corporate bonds jadi menarik. Selain tadi mereka pasti akan offer kupon yang sedikit lebih tinggi dibanding SBN, dan juga volatility yang nggak setinggi SBN. Tapi kita di manajer investasi ya tugas kita memastikan corporate bonds-nya kita beli nggak akan default. Pemilihannya secara sektoral seperti apa untuk corporate bonds? Kita sama seperti kita invest di saham, kita lihat fundamentalnya, kita ketemu sama ownernya, sama manajemennya seperti apa, dan kita harus pastikan cash flow-nya bisa buat bayar kupon dan bayar pokoknya pada saat jatuh tempo. Jadi tidak ada spesifik sektor-sektor yang menjadi pilihan. Pasti kita juga lihat sektor, misalnya sekarang kan mungkin kalau
yang lagi jadi negatif list itu sektor konstruksi. Nah itu kita pasti akan menghindari itu. Oke. Tapi sektor lain yang menurut kita ya kayak komoditi, kayak consumer itu menurut kita masih menarik. Oke. Di awal tahun ini kita juga melihat fenomena yang cukup menarik ya, yaitu adalah pergerakan harga gold yang luar biasa begitu ya. Bahkan UBS, JP Morgan ini memprediksi bahwa gold bisa menembus angka 5.000 per dolar Amerika Serikat per troy ounce begitu. Artinya ada potensi growth yang masih cukup signifikan untuk pergerakan harga emas. Nah, seperti apa mungkin dari Bahana TCW sendiri begitu ya, dari sebagai manajemen investasi yang melihat ini adalah sebuah peluang dan racikan seperti apa sih sebetulnya yang bisa mungkin diinisiasi begitu ya untuk mengejar potensi growth yang cukup. Memang exposure ke gold tuh kita bisa dapatkan dari saham misalnya, saham-saham gold mining yang listed di bursa kita. Tapi itu kan nggak, ya sebagian kecil dari portfolio kita. Ya bisa aja kita overweight banyak gitu. Tapi itu kan limited. Nah itu juga sekarang di kita di industri juga kan lagi ngegodok namanya ETF Gold. Yeah. Nah itu memang harusnya sangat menarik karena semua investor juga nanya ke saya gimana kapan nih ETF Gold bisa diluncurkan karena momennya pas sekali momennya pas, mereka butuh exposure. Kalau institutional clients misalnya insurance mau beli gold kan mereka harus mikirin nyimpennya di mana, banyak lah hal-hal yang harus dipikir, pricingnya seperti apa gitu, valuasi seperti apa. Kalau ETF Gold kan mereka tinggal beli ETF-nya, penyimpanan segala macam, pricingnya udah available. Nah memang kita sekarang masih dalam proses peraturan OJK-nya belum keluar, mudah-mudahan dalam waktu dekat. Aspek perpajakan juga masih didiskusikan seperti apa nanti. Once itu udah final ya kita secepatnya akan luncurkan dan mudah-mudahan itu jadi bisa alternatif investasi dari. Iya. Nanti kita akan update ya seperti apa tentunya karena ini momennya pas sekali begitu ya. Nah tadi kan spesifik untuk gold begitu ya. Nah tapi mungkin overall begitu ya dari racikan reksadana kemudian juga profil resiko yang disiapkan begitu seperti apa sih untuk menghadapi tahun 2026 ini dari Bahana TCW. Jadi memang tahun 2025 kita lihat trennya kalau di Bahana sendiri ada shift yang lumayan besar dari money market fund ke bonds fund. SBN yang underlying corporate bonds juga sama. Jadi growth kita dari sana. Tahun ini menurut kita peluang lebih besar ada di equity karena kita yakin kita yakin bahwa equity prospeknya masih bagus, subject itu tadi faktor-faktor yang kita tadi udah diskusikan tadi. Tapi menurut kita upside-nya masih bagus dan juga sekarang tuh kalau kita ngobrol sama klien-klien institusi kita, porsi equity-nya mereka tuh kan nggak tumbuh. Mereka sebenarnya masih ada ruang buat naikin porsi equity-nya. Jadi kalau mereka sudah lebih confidence, lihat juga mungkin nanti hasil dari programnya buat support growth-nya dari pemerintah mulai ada, ya mereka bisa naikin porsinya sehingga ya ada additional buyer di equity kita. Jadi itu menurut kita harusnya tahun 2026 performance equity akan lebih bagus dibanding bonds dan harusnya juga klien-klien juga mulai meningkatkan risk appetite mereka ke equity.